selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Golgota, Golgota, Bukit Golgota, tempat Tuhan kita disalibkan. Melalui Golgota ada keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kita berdoa. Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan segalanya bagi kami. Engkau rela menderita bagi kami. Engkau rela dianiaya juga bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau rela datang, turun dari surga ke bumi ini, hanya untuk menebus kami orang yang berdosa. Terima kasih untuk anugerah terbesar ini. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Dipaksa untuk memikul salib Tuhan. Dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib dan dalam perjalanannya menuju Bukit Golgota, Tuhan Yesus banyak mengalami penganiayaan, penderitaan, dan semua hal yang dia harus hadapi. Dia rela menanggungnya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya di dalam nama Kristus, dia akan memperoleh kehidupan yang baru. Keselamatan yang dia berikan kepada kita adalah satu sukacita, sehingga orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan, Tuhan juga akan membuat hidupnya bahagia. Pagi ini firman Tuhan dari Markus pasal 15 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon orang Kirene yang setiap malam Pasion dan hari Jumat Agung kita mengingatnya, dan seringkali Simon orang Kirene juga yang hanya 1-2 ayat Alkitab menyebutnya, tapi namanya menjadi nama yang sangat bersejarah. Simon orang Kirene, rupanya dia seorang ayah. Dia sudah punya keluarga, dan anaknya bernama Alexander dan Rufus. Lalu Kirene itu daerah Libya, bagian Afrika Utara. Asal mula Simon orang Kirene, dia memang berasal dari Kirene. Lalu di daerah Kirene juga banyak hidup orang Yahudi. Pada Paskah di Yerusalem, semua orang dari berbagai negara, dari kota Yerusalem, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan Simon dipaksa untuk memikul salib Tuhan. Pada awalnya Simon terpaksa memikul salib karena dia melihat Yesus Kristus yang sudah tidak berdaya akibat penganiayaan, cambukan, hinaan, dan juga siksaan tentara-tentara Romawi. Sehingga secara fisik Tuhan Yesus tidak berdaya, betul-betul tidak mampu lagi untuk membawa salibnya sampai ke Golgota. Dan ketika Simon dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib Yesus, Simon pun terpaksa memikul salibnya Tuhan Yesus, karena dia melihat begitu sedihnya, begitu kejamnya orang menyiksa Tuhan Yesus
sampai Tuhan Yesus tak berdaya. Inilah awal mula pengalaman dia. Sambil memikul salib, dia terus bertanya-tanya, siapakah Yesus Kristus orang Nazaret itu? Kenapa dia dianiaya? Kenapa dia menderita? Kenapa dia relakan hidupnya untuk disiksa dan dianiaya? Kejahatan besar apakah yang sudah dia lakukan? Simon orang Kirene mungkin di antara sekian banyak orang yang bertanya-tanya, siapakah Yesus Kristus? Lalu ketika Simon sudah sampai di bukit Golgota, banyak perempuan-perempuan meratapi Tuhan Yesus. Banyak perempuan-perempuan menangisi Tuhan Yesus. Lalu tentara-tentara juga mengejek Tuhan Yesus. Engkau pernah berkata, engkau akan menyelamatkan manusia, tapi sekarang selamatkanlah dirimu. Itulah hinaan, celaan dari para tentara Romawi. Simon mendengar itu. Simon juga mendengar perkataan Tuhan Yesus ketika seorang penjahat, salah satu dari penjahat sebelah kanannya, berkata, Yesus, tolonglah aku. Jika engkau saat ini, selamatkanlah aku. Lalu Yesus katakan, saat ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Simon orang Kirene mendengar perkataan Yesus. Peristiwa demi peristiwa, dia melihat, dia mendengar. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, dari awal mula keterpaksaannya memikul salib, akhirnya Simon Petrus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan dia juga menjadi pengikut Kristus, memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupannya, di daerahnya, bahkan di luar daerahnya, dia menyampaikan Injil. Sedikit demi sedikit dia memahami siapa Yesus Kristus. Dan akhirnya dia menjadi murid yang setia. Awal yang memaksa dia untuk mencari tahu siapa Yesus Kristus. Lalu dia belajar bagaimana hidup menjadi pengikut Kristus. Dari awal mula itulah akhirnya Simon orang Kirene betul-betul menjadi orang Kristen sejati. Pengalaman hidup kita mengikut Tuhan pasti berbeda-beda. Tapi apa yang kita alami hendaknya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mencari tahu siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan ketika kita semakin mencari tahu, semakin bertambah firman Tuhan dalam pikiran kita, semakin tambah pengetahuan kita, semakin takut kita kepada Tuhan. Dan iman kita terus bertumbuh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, apapun pengalaman kita awal mula mengikut Kristus, mari kita terus berjuang mengikut sampai akhir hidup, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Biarlah renungan pagi ini memberi kekuatan kepada kita untuk kita tetap setia mengikut Tuhan. Kita berdoa. Oh Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang sudah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami mohon pertolongan-Mu, berikan kami hikmat dan bijaksana-Mu untuk kami tetap setia mengikut-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
menyenangkan.